Ini di atas Gunung Tanggung. Masya Allah, luar biasa. Allah. Bisa melihat setan dan bidadari nggak Ustaz? Ya, melihat setan, melihat apa itu pada saat Isra Mi'raj bisa melihat surga dan neraka. Diperlihatkan oleh Allah itu. Itu salah satu keistimewaan dan mujizat yang diberikan Allah pada Rasulullah. Oh, okay. Berarti Rasul itu bisa melihat setan, malaikat, bidadari, surga, neraka. Ya, bisa. Yang dikubur itu juga ya? Melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika itu di sisi Sidratul Muntaha saat Mi'raj. Saat Mi'raj. Ya, Jibril menunjukkan wujud aslinya. Wah. Yang sayapnya ya banyak itu ratusan. Satu sayap itu menutupi ufuk timur sampai barat. Masya Allah. Ustaz. Ya, semuanya atas izin Allah mawon. Karena beliau kan Nabi dan Rasul. Yeah. Jelas punya ada mujizat, keistimewaan. Tapi tidak serta merta ini Ustaz ya. Selalu melihat gitu Ustaz. Tidak serta merta. Itu semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Dan yang jadi masalah sebenarnya jadi mujizat-mujizat yang tadi itu kan sifatnya sementara. Seperti membelah bulan, memancarnya air dari jari jemari beliau, memperbanyak makanan dalam satu periuk. Betul. Nah, itu enggak habis-habis. Itu temporal. Tidak selalu. Jadi temporal ketika Rasulullah sudah wafat ya sudah enggak ada mujizat-mujizat seperti itu. Nah, sekarang mujizat yang ada di sisi kita sampai akhir zaman ini yang penting. Sampai sejauh mana kita menjadikan mujizat yang abadi itu sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu jalan keselamatan. Ya, sampun. Sip. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Ketika ceritanya Umar bin Khattab, ketika dia masuk Islam itu kan karena mendengar adiknya baca Quran gitu nggak sih? Yeah. Nah, apa pada saat itu Quran itu yang dimaksud Al-Quran itu sudah utuh Al-Quran gitu, Ustaz? Atau masih berupa wahyu-wahyu yang belum lengkap gitu, Ustaz? Umar bin Khattab itu masuk Islam karena sentuhan mukjizat surat Toha. Surat Toha. Yeah. Nah, pada waktu itu memang masih berangsur-angsur turunnya. Makanya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam dua model, dua tahap. Tahap pertama itu langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit. Itu langsung utuh. Nah, turun ke bumi ke Nabi itu berangsur-angsur sesuai kejadian. Dalam rangka apa? Untuk menguatkan orang-orang yang beriman bahwa setiap persoalan yang berlangsung di tengah-tengah mereka ada jawabannya dari wahyu. Baru dikodifikasi Al-Quran itu dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di panitianya diketuai Zaid bin Sabit. Nggih, Ustaz. Nggih, sampun. Ampun, Pak Isom. Pak Isom, sip. Sudah Pak Isom. Masuk.
Mas. Alamnya dapat nggih. Nggih. Masya Allah. Kampungnya udah kelihatan. Dia ngobrol. Masih direkam Pak Isam, Ustaz. Berarti harus ada diskusi yang lain, Ustaz. Setelah tadabbur alam, hiking ini ada beberapa manfaat yang bisa diambil sebenarnya. Oke, Ustaz. Yang pertama tadi, kita menjadi lebih bersyukur, pandai bersyukur dengan apa yang kita punyai di bawah, di rumah kita. Oke. Sedangkan di alam gini, ya kita mesti harus bersusah payah terlebih dahulu. Ya, Nathan? Betul. Terus yang kedua, kita sadar bahwa makhluk bernama manusia itu kecil di luasnya belantara alam semesta. Yang ketiga tentu dari segi kesehatan menyehatkan. Karena kita healing. Healing. Merefreshkan Jasmani dan rohani. merefreshkan pikiran. Apa ada juga, Ustaz, saran atau riwayat? Kenapa Pak Sabek? Boleh. Ayo. Tapi saya kamu. Jangan dulu, Pak. Saya nanti dulu. Mari saya santai saya. Lanjut itu. Ada riwayat nggak, Ustaz? Dalam yang mungkin yang diriwayatkan Rasul atau sahabat terkait dengan Wes Pak, ojo akeh-akeh, Pak. pilah. Aku yang mikir iki. Enak sing takok. Ya. Sing jawab sing bingung. Iya.